Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wahyuni Nasution, NIM 17005-031 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Pembuatan video ini untuk UAS Kapita Selekta. Di sini saya sedikit mengulas tentang virus corona. Sebelumnya, virus corona ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Latar belakang virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Virus corona sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Itulah sedikit tentang pengertian virus corona. Selanjutnya, gejala ringan kasus infeksi virus corona. Di sini terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada batuk, letih, sesak napas, dan ngilu di seluruh tubuh. Gejala berat virus corona di ciri-cirinya yaitu kesulitan bernapas. Gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19 ini adalah dengan ciri-cirinya yang pertama, kesulitan bernapas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, nafsu makan turun. Akibat virus corona, ada beberapa masalah yang dirasakan masyarakat selama virus corona ini. Yang pertama, menurunnya perekonomian masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah daerah yang memberlakukan lockdown untuk beberapa wilayah, karena tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini walaupun berisiko besar, tetapi harus dilakukan guna untuk menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Lockdown sebenarnya adalah perluasan dari social distancing yang mencakup wilayah teritorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan kebijakan lockdown ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul. Sulit tentunya menerapkan kebijakan lockdown bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini, karena manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan bergeraknya dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Pembuatan kebijakan harus terus-menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi, dari permasalahan di atas, ada beberapa kalangan yang dirugikan, seperti masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi sehingga sulit bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
tetapi bukan di masyarakatnya, melainkan di dalam negara ini sendiri. Jika perekonomian negara terus-menerus seperti ini, otomatis akan menimbulkan banyak kerugian, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu rendahnya pemasaran global. Dapat dikatakan rendahnya pemasaran global ini diakibatkan karena kurang berjalannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga mengurangi produksi perusahaan tersebut. Akibatnya, masyarakat banyak yang mengalami pengangguran dan perekonomiannya semakin rendah. Yang kedua, kasus yang kita temukan selama pandemi virus corona ini, kemiskinan semakin meningkat. Semenjak adanya COVID-19 ini, angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, di mana angka kemiskinan Indonesia sebelum pandemi COVID-19 mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan, sebelum virus corona menyerang, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,22% pada September 2019. Namun, sejak 2020, angka kemiskinan terus naik imbas dari adanya pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 1,1 juta orang berpotensi menjadi miskin. Bahkan, angka itu bisa naik lebih banyak lagi jika kondisi kian memburuk. Peristiwa di atas merupakan salah satu dampak dari virus corona. Jadi kesimpulannya, virus corona ini menimbulkan banyaknya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Ini ditimbulkan akibat lockdown, di mana masyarakat harus berdiam diri di rumah aja dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dan mirisnya, banyak dari masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang taraf kehidupannya masih rendah, akan mengalami kemiskinan semakin ke bawah dan tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada masalah selama pandemi COVID-19 ini, yaitu pendidikan di rumah saja. Akibat virus corona ini, pendidikan tidak bisa dilanjutkan di dalam dunia persekolahan, di mana peserta didik harus melanjutkan belajarnya di rumah saja dan dilakukan secara online. Sebelumnya, pendidikan di rumah saja ini dianjurkan pemerintah agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Karena jika dunia persekolahan dibuka, otomatis akan mengalami aktivitas di luar rumah. Tentunya juga akan menghadapi tatap muka satu sama lain, maka akan menimbulkan mudahnya penyebaran virus corona tersebut. Untuk itu, ada bagusnya belajar di rumah saja dan melakukan aktivitas di rumah saja. Sekitar 25 juta anak sekolah dasar di Indonesia kini belajar di bawah ancaman pandemi COVID-19, seperti dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah penularan virus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus. Kebijakan belajar dari rumah ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Namun survei awal dan terbatas, kami menunjukkan implementasinya masih beragam di lapangan. Maka dari itu, kemungkinan besar belajar di rumah saja sangat banyak efek sampingnya, seperti ada bagusnya belajar di rumah saja bisa mengantisipasi penyebaran virus corona, agar tidak banyak yang terjangkit virus tersebut, dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hikmah dari belajar online atau belajar di rumah aja ini, yaitu penggunaan media seperti handphone atau gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak.
Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal negatif. Selanjutnya, akibat lockdown, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT semakin meningkat. Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kesehatan. Mewabahnya virus corona bahkan berpengaruh pada hampir semua aspek kenegaraan sampai aspek personal seperti kondisi psikis. Himbauan pemerintah untuk stay home atau tinggal di rumah cukup menguntungkan bagi beberapa orang. Namun, untuk sekelompok orang lain, hal itu bisa jadi petaka dan menimbulkan krisis baru. Laporan dari pihak kepolisian beberapa negara mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meningkat selama pandemi virus corona. Tingkat kekerasan disebut menjadi lebih sering, lebih parah, dan lebih membahayakan. Jadi di sini, selama lockdown atau selama pandemi virus corona yang kita alami, ini bisa mengangkat angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk itu, perlu adanya himbauan dari pemerintah, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap wanita. Jadi, dapat dikatakan di sini, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan beberapa masalah yang dialami selama pandemi virus corona ini. Peran pendidikan luar sekolah pada masalah yang saya sebutkan tadi kepada masalah masyarakat untuk mengantisipasi virus corona ini adalah kami sebagai tenaga pendidikan luar sekolah akan terjun ke lapangan atau ke masyarakat dengan mengajak banyak masyarakat untuk hidup sehat. Sebelumnya, kita terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada masyarakat seperti apa dampak virus corona ini dan bagaimana cara mengatasinya ataupun mengantisipasinya. Kita harus menganjurkan kepada masyarakat agar hidup bersih, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Selanjutnya, kita juga sebagai tenaga PLS, alangkah baiknya kita ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti berupa dana, sembako, dan lain sebagainya. Dan sering-sering mengadakan sosialisasi hidup bersih terhadap masyarakat, terutama masyarakat terpencil. Baik, itulah penjelasan dari saya, sedikit mengulas tentang virus corona. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Saya Novita Wahyuni Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.